Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kata-kata Bunda Maria yang terberkati, mereka kehabisan anggur, dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 3, memiliki relevansi yang permanen. Pesta pernikahan kehabisan anggur karena alasan yang sama seperti banyak pernikahan, kurangnya kesadaran, kegagalan mengantisipasi kebutuhan. Beberapa peristiwa menunjukkan kekurangan anggur lebih bermasalah daripada perzinahan. Kita tidak bisa mengetahui semua keadaan seputar perbuatan zina wanita tersebut dalam bacaan Injil hari ini. Mungkin wanita itu lebih berdosa daripada berbuat dosa. Tetapi apapun rasa sakit emosional, pengabaian, atau godaan yang menjatuhkannya, rumusan Yesus sangatlah sederhana. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk pernikahan yang sekarang tidak bisa diperbaiki. Yesus bukan hanya seorang terapis, Yesus adalah Tuhan. Ingat bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Saudara-saudari, wanita dalam Injil hari ini mungkin sudah merasa mati, dipenuhi ketakutan saat dia dibawa melalui jalan-jalan ke dalam ejekan dan siulan orang-orang di sekitarnya. Kita merasa kasihan padanya justru karena kita tahu bahwa kita juga adalah orang berdosa. Belas kasihan Yesus terhadapnya mengilhami kita, karena cinta menggerakkan hati kita pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada rasa takut. Tetapi kita juga tahu bahwa meskipun para tetua itu merasa benar sendiri, tertangkap adalah hal yang baik bagi wanita itu. Melalui itu wanita itu dapat mengalami belas kasih Kristus dan memiliki kesempatan lain. Perkawinan tidak berkembang ketika ada sudut-sudut gelap dan tempat-tempat tersembunyi yang terlarang bagi pasangan. Akuntabilitas dan transparansi di sisi lain terus melahirkan kebajikan perkawinan yang paling berharga, yakni kepercayaan.
Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Adalah kata-kata yang menggugah sekaligus menantang. Apa yang terjadi setelah itu? Itu pertanyaan yang rumit karena kesempatan kedua dalam pernikahan melibatkan dua orang. Setelah menerima panggilan untuk menjadi satu daging, kedua pasangan perlu merangkul kebutuhan untuk menerima rahmat Tuhan, menerima tanggung jawab, memaafkan, dan bekerja sama untuk mengatasi luka apapun yang ditimbulkan pada hubungan mereka. Kerjasama ini hanya bisa dimulai dari diri sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Nyatanya mengubah hati sendiri, memusatkannya pada Tuhan, dan kemudian berjuang untuk menjadi suami atau istri yang terbaik, seringkali merupakan cara terbaik untuk mengorbankan hal-hal positif bagi hubungan secara keseluruhan. Ketika dua orang berdiri di depan altar untuk mengikrarkan cinta mereka, cinta itu tidak dapat dipisahkan. Tapi cinta itu bukan hanya tentang ikatan di antara mereka. Cinta itu juga ikatan di antara mereka dan Kristus. Lakukanlah apapun yang Ia perintahkan padamu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.